Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran Laboratorium Matematika dan Sains Data Universitas Andalas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai perulangan. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah konsep baru, yaitu namanya adalah perulangan bersarang. Perulangan bersarang dan juga pengkondisian bersarang. Nah, jadi kita akan bahas apa sih bedanya konsep ini dengan konsep yang sebelumnya udah kita pelajari pada modul kedua dan juga modul ketiga. Oke, jadi ini sebenarnya nggak banyak perubahan dari materi modul sebelumnya. Kalau kita pengen lihat kembali modulnya, oke, jadi ini modulnya. Nah, seperti yang udah kita sadari sebelumnya pada modul kedua dan modul ketiga, perulangan dan juga pengkondisian itu sangat berguna kalau kita ingin memprogram sesuatu yang punya logika berpikir gitu. Misal kalau pengkondisian itu berguna buat tentuin kapan suatu proses itu terjadi. Kalau perulangan itu bisa buat kita menentukan seberapa banyak suatu proses perlu diulang atau sampai kapan suatu proses perlu diulang. Itu pengkondisian dan juga perulangan. Nah, cuman kadang-kadang pengkondisian dan perulangan yang cuma sekali, maksudnya yang satu level doang, itu seringkali nggak cukup buat masalah-masalah yang lebih kompleks gitu. Misalnya nanti bakal kita bahas. Nah, jadi sebenarnya dia sama kayak modul 2 dan modul ketiga tentang pengkondisian dan juga perulangan. Cuman di sini bedanya adalah kita bisa membuat perulangan di dalam perulangan atau membuat perulangan di dalam pengkondisian atau membuat pengkondisian di dalam pengkondisian gitu. Jadi maksudnya bersarang itu kayak andaikan kita bilang perulangan bersarang itu artinya ada perulangan di dalam perulangan gitu. Jadi andaikan kita misalnya kalau kita bikin perulangan sebanyak n dan di masing-masing perulangannya kita ulangi lagi sebanyak n, maka total proses yang kita lakukan itu adalah n kali n atau n kuadrat gitu. Jadi singkatnya perulangan bersarang itu adalah perulangan di dalam perulangan. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu namanya nested loop. Atau kalau di pengkondisian itu namanya nested condition. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini katanya, misalkan kita mempunyai sumbu X dan sumbu Y dengan masing-masing sumbu memiliki titik bernilai 1, 2, 3, 4 dan kita ingin mengetahui semua koordinat yang mungkin dibentuk oleh titik ini, maka langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mulai. Yang kedua, lakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 4. Nah, di dalam perulangan ini kita juga melakukan perulangan yang lain. Jadi sini dalam satu perulangan kita lakukan perulangan dengan nilai J dari 1 hingga 4. Kemudian kita cetak I, J. Nah, itu maksudnya kayak gini. Misal kita punya koordinat kartesius kayak gini. Ini sumbu Y-nya, kemudian ini untuk sumbu X-nya. Nah, misal kita hanya punya di masing-masing sumbunya itu cuman punya 4 angka, yaitu ini 1, terus ini 2, ini 3, terus ini 4. Nah, di Y-nya juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kayak gini. Terus katanya kita ingin mengetahui semua koordinat yang mungkin dibentuk oleh titik ini. Artinya kita pengen mengetahui koordinat dari ini kan ada titik Y ya. Ini titik Y. Terus ini X-nya. Nah, kita pengen tahu
koordinat yang ini. Kita pengen tahu koordinat yang di sini. Ini yang pertama, terus yang kedua juga ada ini 2,1, kemudian 3,1, kemudian 4,1. Berikutnya ada 2,2. Bukan. Ada 1,2, kemudian ini juga ada 2,2, 3,2, 4,2. Kemudian ada 1,3, 2,3, 4,3, 3,3 dan 4,3. Kemudian yang terakhir ada 1,4, 2,4, 3,4, 4,4. Jadi kita pengen menampilkan semua hasil koordinat ini dengan cara pengulangan. Nah, caranya gimana? Sekarang kita coba buka VS Code kita. Buka folder yang kita inginkan. Misal di sini saya mau buka folder namanya Praktikum ADP 2025. Nah, di sini bisa kita buat file baru namanya koordinat.py. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke konsep kita yang tadi. Tadi saya udah bilang bahwa perulangan bersarang itu artinya perulangan di dalam perulangan. Nah, kenapa ini penting buat kasus kita yang ini? Karena, coba kita lihat di sini. Kalau kita cuma pengen ngeprint 1, 2, 3, 4, kita cuma perlu bikin looping sebanyak 4 kali dari 1 sampai 4, kemudian print nilai i-nya, gitu kan. Kita bikin i-nya dari 1 sampai 4, kemudian print nilai i-nya. Itu kalau cuma nampilin sebaris ini doang. Kalau kita pengen nampilin sebaris ini doang. Nah, sekarang kita nggak cuma pengen nampilin sebaris, tapi kita pengen nampilin 4 baris. Yang ini. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kan dengan kita ngeprint baris pertama, kemudian ulangi baris ini sebanyak 4 kali gitu kan. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Jadi kita ada perulangan 4 kali. Nah, karena masing-masing barisnya ada perulangan untuk tiap titik, dan kita gini, karena masing-masing baris punya perulangan untuk setiap titiknya, yang mana itu ada 4 titik, dan kita punya totalnya sebanyak 4 baris, maka artinya kita perlu ngeprint sebanyak 4 kali 4 gitu kan. 4 kali 4 titik. Artinya kita bikin perulangan yang pertama sebanyak 4 kali, itu untuk barisnya. Yang kedua, kita bikin lagi perulangan sebanyak 4 kali, itu untuk kolomnya. Jadi kita butuh konsep perulangan bersarang. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita coba dulu ke contoh programnya. Nah, pertama, kita masukin di sini n-nya sama 4 karena kita punya titiknya 1 sampai 4 gitu kan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita bikin perulangan untuk barisnya. Karena kita punya di sini 4 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, maka kita bikin di sini for i in range. Nah, karena kita mau dari 1 sampai 4, maka ini berarti 1 sampai n plus 1. Ini ingat ya konsep perulangan yang di modul kemarin. Kalau kita bikin langsung di sini n saja, itu artinya perulangannya dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 3. Nah, karena kita pengen 1 sampai 4, maka kita ganti ini menjadi 1, n plus 1. Ini untuk barisnya. Jadi kalau ini kita print ini aja, print baris 1, baris ke i gitu. Nah, terus kita jalankan. Maka akan muncul baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan juga baris keempat. Nah, ini baru barisnya doang. Sekarang kita mau ngeprint kolomnya juga. Nah,
Jadi kan ini kalau kita ulangin sebanyak 4 kali, artinya dia bakal ngeprint baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu kan. Nah, di dalam masing-masing barisnya, jadi di sini, di dalam perulangannya, atau di dalam masing-masing barisnya, kita bisa bikin lagi perulangan untuk masing-masing titiknya gitu. Jadi pertama bikin perulangan untuk masing-masing baris. Nah, kalau udah, maka di setiap barisnya kita bikin perulangan untuk masing-masing kolom. Jadi dia urutannya itu pertama adalah baris yang paling luar, kemudian adalah kolom gitu. Nah, untuk kolomnya kita bisa bikin lagi perulangan yang sama. Kita bikin di sini for J. Oh ya, ini nggak I lagi ya. Sebenarnya kalau I boleh sih, cuman nanti bakal tabrakan sama I yang ini. Jadi kalau ini I, ini harusnya ganti jadi huruf lain, misalkan J atau A atau B, itu terserah. Nah, bisa kita di sini mau ganti jadi J. For J in range. Ini sama, karena kita maunya 1 sampai 4, maka ini bikin range-nya 1 sampai N plus 1. Karena N yang 4, maka ini 1 sampai 5 gitu. Nah, terus kalau udah di dalam masing-masing kolom ya, kita printkan perintah print kolom ke J. Artinya pertama, dia bakal, misal nih, ini kan I-nya dari 1 sampai N plus 1 ya, karena N-nya 4, maka I-nya menjadi 1 sampai 4. Nah, untuk masing-masing I dari 1 sampai 4, dia ngeprint barisnya. Misal, untuk I-nya 1. Jadi dia tuh kayak gini. Jadi itu tuh bakal pertama baris ke 1. Nah, di sini dia bakal, ini untuk I sama dengan 1 ya. I sama dengan 1. Maka barisnya bakal menjadi baris ke 1. Nah, di baris pertama dia bikin lagi perulangan untuk J sama dengan 1. Nah, untuk J sama dengan 1 dia ngeprint perintah kolom ke 1. Kemudian karena masih ada looping lagi di sini, dia lanjut untuk J sama dengan 2. Nah, untuk J sama dengan 2, dia print lagi kolom kedua. Nah, begitu juga seterusnya untuk kolom ketiga sampai kolom keempat. Seperti ini. Nah, itu baru baris yang pertama. Nah, karena yang looping ini telah selesai, maka dia pergi keluar ke looping yang berikutnya, yang di luar gitu. Jadi kan ini udah tuh kan, udah selesai kan. Ini udah selesai, kemudian dia kembali ke looping paling luar. Karena di luar looping ini ada looping yang lain, yaitu looping untuk I, maka dia pergi ke looping yang I. Nah, tadi kan I-nya udah 1. Sekarang karena dia ngulang lagi, maka sekarang dia tingkatin I-nya menjadi 2. Jadi sekarang I-nya 2, terus maka yang muncul adalah baris kedua. Kemudian itu udah sampai sini ya, baris kedua. Kemudian dia ketemu lagi sama looping. Kemudian dia ulang lagi J-nya dari 1 sampai 4. Maka ini dia ulangi lagi J sama dengan 1, terus kolom 1, J sama dengan 2, kolom kedua, 3 kolom 3, 4 kolom 4. Nah, gitu seterusnya sampai dia nanti mencapai I sama dengan 4, berarti barisnya sekarang adalah baris keempat, kemudian dia sampai ke sini. Kalau udah, dia lanjut lagi ke perulangannya, dia ulangi lagi J-nya dari 0, dia ulangi lagi J-nya dari 1 sampai 4. Maka di sini J dengan 1 sampai 4. J1 kolom ke-1, J2 kolom kedua, J3 kolom ketiga, sampai J4 kolom keempat. Jadi dia formatnya bakal kayak gini seterusnya. Jadi I1 J1, I1 J2, I1 J3, I1 J4. Terus ada lagi yang lain, I2 J1, I2 J2, I2 J3, I2 J4. Nah, I dan J ini itu sama kayak koordinat yang tadi kita coba bikin. Ini kan 11, 21, 31, 41. Nah, ini kalau kita lihat 11, 12, 13, 14. Nah, kalau ini kan 11, 12, 13, 14. Berarti ini hitungannya
11, 12, 13, 14. Berarti dia ngeprintnya per kolom gitu. Kalau kita ngeprint dengan format I, J. Nah, jadi gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa memperoleh semua koordinat dari I, J, di mana I-nya itu dari 1 sampai 4. Nah, yang J-nya juga sama. Nah, sekarang coba ini kita play dulu. Ini bisa kita hapus saja komentarnya. Ini coba kita play, hasilnya itu kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pertama ada baris ke-1, kemudian dia ngeprint semua kolomnya. Kemudian ada lagi baris kedua, kemudian dia ngeprint semua kolomnya. Terus ada baris ketiga, dia print lagi semua kolomnya. Dan yang terakhir ada baris keempat, dan dia print semua kolomnya. Jadi ini baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, baris 1, kolom 4. Atau karena baris itu kan Y ya, baris itu Y, kolom itu X. Nah, jadi ini nilai Y sama dengan 1, ini nilai X-nya sama dengan 1, ini nilai Y-nya sama dengan, bentar. Oh, ini lebih fleksibel sih. Ini berarti kalau kita ngeprint dalam format baris koma kolom, ini artinya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Nah, yang kedua juga yang di sini. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Sampai nanti 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Nah, itu adalah nilai yang pengen kita print. Tadi kan buat baris itu yang I ya. Baris yang I, kolomnya yang J. Nah, jadi kalau kita pengen ngeprint masing-masing koordinatnya, kita tinggal hapusnya ini. Ini dihapus. Nah, ini ganti menjadi print. Terus di sini seperti biasa kita pakai f-string, kemudian di sini masukkan nilai I-nya yang pertama, kemudian diikuti dengan nilai J-nya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang dia bakal nampilin di sini I-nya 1, J-nya 1, I-nya 1, J-nya 2, I-nya 1, J-nya 3, I-nya 1, J-nya 4. Gitu seterusnya sampai I-nya 3, J-nya 1, I-nya 3, J-nya 2, I3, J4. I4, J1, I4, J2, I4, J3, I4, J4 gitu. Nah, cuman kalau ini langsung kita print, hasil yang muncul itu kurang lebih kayak ini. Kalau ini kita play. Nah, seperti ini gitu. Jadi dari sini kita bisa ngeprint semua koordinat yang mungkin bakalan muncul. Jadi pertama ada 11, 12, 13, 14. Ada 21, 22, 23, 24. Jadi sama kayak gini. 11, 12, 13, 14. 21, 22, 23, 24. 31, 32, 33, 34. 41, 42, 43, 44 gitu. Jadi inilah semua daftar koordinat yang mungkin kita peroleh ketika kita menggunakan Python. Jadi gitu konsep dari perulangan bersarang. Nah, di sini yang dimaksud dengan bersarang itu kayak gini. Ini kan untuk bagian for ini, itu semua bagiannya itu kan terletak pada semua kode yang dikasih tab kan. Andaikan ini enggak kita kasih tab, andaikan kita bikin kayak gini, maka ini namanya bukan pengkondisian bersarang. Bahkan ini salah karena ini ada warna merahnya. Ini salah karena yang pertama, untuk perulangan yang pertama, kita nggak menemukan isi pada bagian for-nya. Padahal harusnya kalau ini benar, maka harusnya di sini ada isinya.
sesuatu gitu. Nah, jadi yang bersarang itu kayak gini. Ada for yang buat i. Nah, di dalam for i itu ada lagi for yang lain, namanya for j gitu. Ini baru namanya perulangan bersarang. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengkondisian bersarang itu juga sama. Kalau ini for, maka kalau di pengkondisian bersarang, ini if, atau ini while. Artinya ada pengkondisian di dalam pengkondisian gitu. Itu namanya bersarang. Dan ini nggak cuma sebatas 2 kali doang. Kalau kita pengen ngeprint koordinat 3 dimensi, kita bisa tambahin lagi di sini for-nya. For k in range 1 sampai dengan n plus 1. Nah, terus print koordinatnya. Jadi ini kita hapus saja. Terus kita play. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi ini adalah koordinat di ruang 3 dimensi. Jadi penting untuk diingat bahwa perulangan itu nggak cuma sebatas 2 kali, maksudnya perulangan bersarang itu nggak cuma sebatas 2 kali perulangan doang. Bisa jadi 3 kali kayak ini. Atau kalau mau lebih 4 kali, 5 kali, 7 kali itu juga bisa, itu terserah kita, tergantung kebutuhan kita. Cuman penting untuk diingat bahwa karena ini 4 kali, dan juga ini 4 kali, dan masing-masingnya bersarang, maka total perulangan yang dia lakukan itu adalah 4 kali 4 kali 4. Itu 16 kali 4, berapa tuh? 60-an kayaknya. Nah, jadi itu adalah jumlah semua kemungkinan nilai yang diprint oleh 3 perulangan bersarang ini. Karena ini kan 4 kan? Ini 4. 4 itu hanya untuk satu perulangan yang di sini. Nah, karena ini juga ada 4, maka ini 4 kali 4, hasilnya 16. Nah, itu hanya untuk satu perulangan yang i. Nah, karena i-nya juga ada 4, maka 4 dikalikan dengan 16. Jadi 4 kali 4 kali 4 gitu. Makanya totalnya itu ada 4 kali 4 kali 4 perulangan. Makanya di sini ada banyak. Nah, jadi gitu caranya. Sekarang kita fokus ke koordinat 2 dimensi saja. Gimana kalau sekarang kita pengen bikin tabel nilai fungsi kayak gini? Misal kita punya tabel, ini kolom pertama, kolom kedua, terus ini kolom ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, sama baris ketiga. 1, 2, 3. Oh ya, ini yang ketiga. Nah, misal ini ada angka ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, 2, 3. Terus kita punya fungsi misalnya fx sama dengan apa ya, misalnya 5x kuadrat ditambah 7. Oh, ini cuma satu variabel ya. Misal kita bikin untuk 2 variabel. Misalnya fungsi fx, y. fx, y itu hasilnya adalah misalnya x kuadrat ditambah 2y. Nah, jadi kalau kayak gini, maka harusnya di sini muncul 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Berarti 1 tambah 2 itu 3. Nah, harusnya di sini muncul 1 kuadrat ditambah 2 kali 2. 1 tambah 4, 5. Ini harusnya 5. Ini harusnya 7 ya. Ya, 7. Ini harusnya 4 tambah 2, 6. Dan seterusnya gitu. Jadi ini yang di sini
Yang di sini adalah hasil perkaliannya. Kita bisa anggap ini itu sebagai nilai X, dan yang ini itu sebagai nilai Y. Oke, jadi ini X-nya, ini Y-nya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hasil kayak ini. Misalnya ini, yang 2,1. Berarti ini X-nya 2, Y-nya 1. Nah, karena itu, kalau ini dimasukkan ke sini, hasilnya adalah 2 kali 2, 4, tambah 2 kali 1. Berarti 4 tambah 2, 6. Makanya di sini muncul angka 6. Begitu seterusnya untuk semua blok yang ada di sini. Nah, itulah yang pengen kita lakukan sekarang. Nah, caranya adalah sama kayak yang tadi, sama kayak ini. Cuman ini sampai 3 doang ya. Maka kita bisa atur n-nya di sini 3. Nah, terus ini kan 1, 1, 1, 2, 1, 3. Maka di sini ini kan 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah, maka di sini kita bisa menganggap yang bagian ininya itu sebagai I, kemudian bagian ininya itu sebagai J. Karena tadi kan formatnya kayak I, J gitu kan. Ini I-nya, ini J-nya. Nah, jadi kita di sini tinggal masukin nilai dari fungsinya. Fungsinya kan tadi X kuadrat, pangkatnya pakai bintang ya. X kuadrat ditambah 2 kali Y. Nah, cuman karena di sini X-nya adalah yang ini, dan ini adalah nilai I, kemudian Y-nya adalah yang ini, dan ini adalah nilai J, maka berarti X-nya sama dengan I, kemudian Y-nya sama dengan J. Jadi ini tinggal kita ganti menjadi ini I, terus ini yang J. Kita coba print. Nah, hasilnya kayak gini. Hasilnya sebenarnya udah sama, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 13, 15. Cuman hasilnya nggak sebagus yang ini, karena ini kan ada tabelnya kan. Nah, cara bikin tabelnya itu gampangnya kayak gini. Kalau kita mau yang normal, kalau kita mau normal, bikin tabel kan gini kan. Kita bikin di sini print, terus kita kasih batas, masukin 1, terus batas lagi, masukin 1 lagi, kemudian batas lagi, dan seterusnya sampai kayak gini. Nah, kalau menambah bisa lagi bikin di sini 4, 5, 6, terus bikin di sini lagi 7, 8, 9. Ini cara bikin tabel yang biasa. Itu pun dengan begitu banyak perulangan di sini. Kita bikin print, terus print lagi, terus print lagi. Padahal yang beda itu hanyalah nilai dari masing-masing selnya. Nah, ini bisa kita bikin lebih singkat dengan menggunakan perulangan. Jadi kita kembali ke sini. Ini kita komentari aja. Nah, tadi kan caranya bikin kayak gini kan. Bikin batas-batas untuk masing-masing nilainya. Nah, ini kan satu nilai, maka ada 2 batas. Ini juga satu nilai, ada 2 batas. Ini satu nilai, ada 2 batas, dan seterusnya. Berarti untuk masing-masing nilai kita butuh 2 batas. Nah, jadi ini bisa kita print, tapi sebelum itu kita perlu bikin string formatnya. Jadi di sini kita bikin dulu, di sini tanda kutip, ini F, bikin pagarnya, maksudnya bikin batasnya, bikin lagi batasnya. Nah, supaya adil, ini kita kasih masing-masingnya 1 jarak, jadi ini spasinya 1, terus ini ke sini juga spasinya 1, jadi ini sama lebar gitu. Nah, terus bikin di sini template buat F stringnya. Nah, masukin nilai yang tadi ke sini. Nah, ini kalau kita play hasilnya kayak gini. Udah lumayan bagus, cuman
harusnya dia 357 kan. 357-nya ke kanan, terus 6-nya ke bawah, 8, 10-nya juga ke kanan. Jadi kita mau yang seperti ini. 357 itu menyamping, 8, 10 itu juga menyamping, dan juga 11, 13, 15 itu juga menyamping. Nah, caranya supaya kayak gitu itu adalah dengan kayak gini. Mungkin kita perlu review dikit dulu tentang fitur print pada Python. Ini kita komen bentar. Misal kita ngeprint di sini print A. Terus kita print lagi print B. Ini kan kalau gini, dia ngeprint A di atas, kemudian B di bawah, gitu kan. Nah, kalau kita pengen nyambungin B-nya di setelah A, kita bisa bikin di sini N sama dengan string kosong. Artinya dia ini nggak pindah ke baris baru, tapi dia tetap berada di baris yang sama, gitu. Makanya B-nya di print di baris yang sama dengan si A. Nah, ini kita coba play. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, jadi dengan cara yang sama kita bisa pindahin ini ke sini, ke samping 3. Caranya yaitu dengan menambahkan N di perintah printnya. Jadi ini kita komentari aja, kemudian kembali ke sini. Di sini kita tambahkan N sama dengan kutip kosong. Kayak gini. Nah, ini kalau kita play hasilnya sekarang kayak gini. Belum rapi ya. Ini belum rapi karena semuanya dia masukkan di satu baris. Karena ingat, N ini kan artinya pindah ke baris itu kan. Maksudnya, tetap di baris itu dan nggak pindah ke baris lain gitu. Nah, karena dia nggak pernah pindah ke baris lain, makanya semuanya di print di satu baris yang sama. Nah, sekarang yang kita pengen adalah yang berada dalam sebaris itu cuman 357 itu sebaris. Jadi yang ini sebaris, kemudian ini juga sebaris, dan yang ini juga sebaris. Tapi 3, 6, dan 11 itu nggak sebaris. Jadi kita maunya kayak gini kan. Nah, jadi caranya adalah, coba kita cek lagi. Ini kan bisa kita anggap sebagai perulangan yang pertama. Perulangan pertama, untuk I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Ini untuk I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Ini untuk I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 3. Nah, kalau J-nya udah sampai 3, dia geser ke baris kedua, gitu kan. Jadi dia geser ke baris berikutnya ketika J-nya udah nyampai 3. Nah, kalau udah nyampe 3, dia pindah ke baris berikutnya. I-nya sama dengan 2, J-nya 1, yang ini. I1, oh bukan. Ini I2J1, ini I2J2, ini I2J3. Nah, karena J-nya udah nyampe 3, dia pindah lagi ke baris yang baru. Jadi dia pindah ke sini. Dan dia nge-print nilai yang terakhir, gitu. Jadi, yang penting kita perhatikan di sini adalah dia itu pindah setelah J-nya mencapai angka 3. Makanya di sini ini kan perulangan for ya. Perulangan for dari 1 sampai 3. Nah, kalau J-nya udah sampai 3, maka kita keluar dari for-nya, kemudian kita print string kosong aja. Itu cuma buat pindah baris gitu. Jadi kita pengen pindah baris. Atau kalau ngeprint \n juga boleh sih, itu bebas. Cuman biar simpel kita print string kosong aja. Jadi yaitu setelah ngeprint 357, setelah dia ngeprint untuk I-nya sama dengan 1 dan J-nya sama dengan 1 sampai 3, maka dia keluar dari loop-nya, kemudian pindah baris ke bawah. Nah, setelah dia pindah baris ke bawah, dia lanjut untuk nilai I yang berikutnya. Jadi sekarang I-nya 2, terus dia print lagi masing-masing kolomnya gitu. Jadi ini bakal pindah untuk tiap baris setelah kolomnya selesai. Ini kita save, kemudian kita coba run. Nah, hasilnya itu kayak gini. Cuman ini masih kurang rapi ya. Kurang rapi karena di sini ternyata ada 2 buah pembatas. Nah, ini sebenarnya bisa kita akali dengan cara
dengan cara kita ngasih, ini kita hapus saja. Jadi kita cuma ngasih dinding di bagian kanan doang. Cuman kalau kita bikin kayak gini, maka hasilnya dinding yang muncul itu cuman dinding yang di kanan. Kayak gini. Cuma muncul yang dinding di kanan masing-masing angka. Nah, supaya muncul dinding di sini, ini kan dinding di awal tiap baris, gitu kan? Nah, karena dia berada di awal tiap baris, maka di sini kita bisa tambahkan print dindingnya, kayak gini. Jadi, untuk tiap baris, print dinding, kemudian hitung masing-masing angka, kemudian tambahkan dindingnya. Jadi, ini printnya sebelum for ya. Karena kalau kita bikin sudah for itu nggak ada gunanya. Kalau ini kita pindahin ke sesudah for, maka hasilnya kayak gini. Malah bikin berantakan gitu. Karena ini dia ngeprint dindingnya untuk setiap kolom. Jadi dia ngeprint dinding ini untuk setiap kolom, dan itu salah. Harusnya kan dinding awalnya kan yang ini, itu kan cuma muncul di awal setiap baris kan. Makanya kita ngeprintnya di sini. Sebelum for yang J, tapi setelah for yang I. Karena for I ini itu untuk dinding. Mana sih? Sorry. Karena for I ini itu untuk baris gitu. Jadi untuk baris yang pertama, dia print dinding, kemudian dia print semua nilai per kolomnya. Terus dia pindah baris, lanjut ke baris kedua, I sama dengan 2, dia print lagi dinding awal untuk baris kedua, yaitu yang ini. Kemudian lanjut dia hitung nilainya. Gitu seterusnya. Sehingga ini kalau kita play hasilnya kayak gini. Oh ya. Ini kita tambahkan n kutip. Kita play, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini udah agak bendingan kan, cuman masih belum terlalu rapi karena ini lebar masing-masing selnya nggak sama gitu. Nah, cara bikin lebar sama gimana? Caranya adalah, ini kan ada template buat itunya kan, template buat nilai dari masing-masing selnya kan. Nah, template yang ini itu sebenarnya bisa kita otak-atik. Otak-atiknya itu bisa berupa mengatur jumlah angka di belakang koma ataupun mengatur jumlah di depan koma. Artinya mengatur jumlah digit gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini kan yang paling besar kan kolom terakhir kan. Kolom terakhir di mana digitnya itu ada 2. Jadi ada spasi, di tengah-tengahnya ada angka 2 digit. Nah, artinya kalau kita pengen ini sama lebar, maka harusnya kita ganti ini menjadi 2 digit juga gitu. Artinya ini jadi 2 digit plus 2 spasi, dan akhirnya dia bakal makan 4 tempat. Nah, ini kan kalau yang di sini kan dia cuman ada 1 digit plus 2 spasi. Artinya untuk baris yang ini dan baris yang ini itu dia cuman makan tempat 3 spasi gitu. Coba dicek ini. Nih, kalau kita zoom yang ini. Nih. Ini spasi yang pertama, spasi kedua, spasi ketiga. Itu untuk baris yang ini. Sedangkan untuk baris yang lebih lebar, itu dia makan 4 spasi. Spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Nah, makanya kalau kita pengen ini sama lebar, maka ini kan kalau bagian kosongnya udah sama ya. Ini 1 spasi, ini 1 spasi, yang ini juga 1 spasi, 1 spasi. Jadi kalau kita pengen dia sama lebar, hal yang harus kita ganti itu adalah jumlah digitnya. Atau jumlah tempat yang disediakan untuk digitnya. Ini kan tempat yang disediain buat digitnya 2 ya. Makanya dia bagus kayak gini. Sedangkan yang ini, karena digitnya 1, maka tempat yang dia sediain buat ngeprint angkanya itu juga cuma 1. Nah, kalau kita pengen dia nyediain tempat yang lebih buat si angka ini,
kita bisa ngaturnya dengan cara, kalau nggak salah ini ya saya. Gini nggak sih? Oh ya, gini. Jadi titik 2 besar dari 2 gitu. Kalau kita pengen lihat penjelasannya itu bisa di searching di Google aja. Ketik di sini f-string format number. Nah, ini ada artikel dari Citografi. Coba kita cek isinya. Nah, ini katanya di sini ada format specifier. Coba kita lihat penggunaannya. Mana ya contoh yang gampang dipahami? Misalnya yang ini, mungkin kalau kalian susah memahami mungkin bisa udah jelasin dikit gimana maksudnya. Di sini tuh maksudnya gini. Tadi kan di sini ada aturannya f-string, terus ini teks, ada nilainya, kemudian titik 2 ada format specifier-nya. Nah, untuk format specifier-nya itu ada di sini. Ini opsinya. Ada tanda kecil sama, besar sama tanda panah ke atas. Dan ini kalau kita perhatiin lagi ini tujuannya buat align, artinya buat bikin perataan. Kalau dia kecil, tanda kecil di sini itu artinya dia pengen rata kiri. Sedangkan kalau tanda besar itu artinya dia pengen rata kanan. Terus di sini tipenya ada number. Nah, number itu menunjukkan berapa space yang mau kita kasih ke angkanya. Jadi misalnya gini, kalau yang saya bikin di sini, ini artinya kita mau nilai ini kita bikin rata kanan dengan tanda besar sama ini. Kemudian kita mau ngasih dia space sebesar 2. Artinya ada ruang kosong sebanyak 2 spasi buat si angka ini. Terserah dia mau ngisi atau enggak gitu. Tapi yang jelas kita harus ngasih ini ke dia. Artinya dia kayak ini. Kalau kita kasih space 2, artinya kalau kita ngetik angka 6, maka pertama dia bakal kasih space terus angka 6. Makanya di sini ada 2 spasi. Pertama space kosong, kemudian spasi yang kedua itu untuk nilainya. Kalau kita ngasih 3 spasi, maka dia jadi kayak gini. Kalau kita ngasih 4 spasi, dia kayak gini. Dan kalau mau lebih banyak, dia jadi kayak gini gitu. Dan yang pasti dia ratanya ke kanan, karena kita pakai tanda besar sama. Cuman kalau kita ngasih tanda di sini rata kiri, tanda kecil sama kayak gini, maka 6-nya itu bakal di ujung. 6-nya di awal, tapi tetap aja ada spasi sebanyak sekian di bagian kanannya gitu. Jadi pokoknya intinya ini bilang bahwa dia mau ngeprint yang ini dengan rata kanan, terus kasih angka ini space buat nulis sebanyak 2 space. Nggak peduli apakah dia pakai space itu atau enggak. Kalau dia pakai ya silahkan, cuman kalau enggak ya dikosongin gitu. Nggak boleh dipakai sama nilai yang lain. Itu gunanya. Itu kalau rata kanan. Kalau rata kiri, ini tinggal dikatakan ganti aja, jadi rata kiri kayak ini. Mungkin kalau contoh ini terasa sulit bagi kalian, mungkin bisa dicek lagi artikel yang lain di internet. Banyak kok isinya sebenarnya.
ini. Oh, ini aja, yang artikel dari Real Python. Nah, di sini ada opsinya. Pertama, ngeformat bilangan float atau bilangan real. Kemudian berikutnya itu nge-customize lebar dari format string kita. Nah, kita kan maunya ini kan. Jadi kita klik yang ini. Nah, katanya seperti ini. Untuk ngatur lebarnya itu kita pakai format specifier namanya parameter width. Nah, cara makainya gimana? Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata katanya itu bisa langsung ini. Bisa langsung kayak gini. Nah, ini artinya pertama dia ngeprint nilai ini, tapi dia ngeprintnya dengan kasih ruang atau kasih space sebanyak 10 gitu. Nah, ini kan space-nya ada 10 ya, kalau kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 space. Cuman karena angkanya cuman ada 6 doang, maka dia cuman isi 6 kolom doang. Begitu juga dengan yang di sini. Jadi kalau kita mau ngasih lebarnya sebesar 10, maka kita ketik 10. Jadi sebenarnya ini doang juga bisa. Angka terus titik 22. Cuman karena kita mau ratanya di kanan, makanya kita kasih ini tanda besar. Atau ini kayaknya defaultnya emang kanan kayak. Kalau kita ganti ini jadi kiri, maka harusnya 36 ini dia rata kiri. Jadi dia letaknya di sini harusnya. Coba kita cek. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau dia rata kiri. Kalau rata kanan, dia kayak tadi. Dan kalau nggak ada tandanya, dia juga otomatis menganggap ini sebagai rata kanan. Seperti ini. Nah, ini udah lebih rapi kan? Nah, cuman kita mau yang lebih bagus lagi. Kita mau di sisi sini ada nilai I-nya, kemudian di atas ada nilai J-nya. Nah, caranya adalah kita lagi-lagi kita ke sini. Ini kan per barisnya kan, artinya kita kan nge-print nilai I-nya. Maka di sini kita bisa tambahkan di sini nilai I-nya, yaitu F, kemudian tanda kurung I. Kalau kita play, hasilnya kayak gini. Terus, oke, yang ini udah. Nah, berikutnya tinggal untuk kolomnya. Untuk kolomnya berarti kita perlu bikin yang paling atas. Jadi kita bikin di luar for-nya. Kita bikin di luar for. Terus kita print di sini. Print di sini nilainya adalah gimana ya bagusnya? Oh, karena ini kolom dan kolomnya juga perulangan, maka kita bisa bikin di sini perulangan lain. Tapi dia nggak itu bukan bersarang.
Jadi kita bikin di sini for, misal A deh, for A in range 1 sampai N+1. Kemudian kita print. Nah, ini kita masukkan nilai dari masing-masing kolomnya. Misal kita masukkan di sini A, karena ini kolomnya kan. Nah, hasilnya kayak gini. Oh ya, ini perlu N ya. Oke, hasilnya kayak gini. Nah, supaya dia sama rata ke sini, kita perlu ngitung space-nya. Ini kan harusnya satu ini sejajar sama 3 ya. Nah, supaya satu ini sejajar sama 3, maka kita perlu ngatur atau geser angka satunya ke sini. Nah, itu sejauh, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh 5 kayak. Nah, jadi harusnya di sini kita di mana ya bagusnya? Di atas kayak. Di sini. Di atasnya kita bikin dulu print di sini spasinya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu baru kita N. Coba kita play. Nah, yang satunya itu udah oke. Yang duanya sama 3 itu belum oke karena lebar dari masing-masing ininya itu belum sama. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan lebarnya 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini harusnya kita bikin lebarnya itu 4. Kita play. Oh, kayaknya ini kita hapus saja spasi di sini. Kita play lagi. Oh ya, M4 itu kan dihitungnya dari sini kan. 1, 2, 3, 4. Nah, hitungnya kan dari sini. Berarti kita gesernya bukan 5, tapi kita geser dari sini ke sini, yaitu sebanyak 1, 2, 3. Berarti ini harusnya 3 aja. 1, 2, 3. Terus kita play lagi. Oke, terus kayaknya ini spasinya kurang nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, spasi buat batangnya juga belum. Berarti ini 5 harusnya. 5, terus kita play. Ini kalau jadi 3, kalau jadi 2. Nah, pas. Oke. Jadi ini kasih spasi awalnya sebanyak 2. Terus, oh ya, ini cuma 2 ya. Ini 1, 2. Kasih spasi awalnya sebanyak 2, kemudian print nilai kolomnya, kemudian print nilai dari masing-masing selnya. Nah, terus ini kita bisa tahu bahwa ternyata oh ya, ini kita kasih keterangan di atasnya, print tabel nilai fungsi fx, y sedangkan x kuadrat plus 2y. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kalau x-nya 1, y-nya 1, hasil f-nya adalah 3. Kalau x-nya 2, y-nya 3, hasil f-nya adalah 10, dan seterusnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini kan nilai x sama y-nya cuma 3 kan?
Nah, kalau kita mau lebih, misalkan kita mau sampai 10, maka ini tinggal kita ganti jadi 10. Terus, harusnya aman sih. Coba kita play. Nah, kayak gini. Nah, yang nggak aman itu ada di sini. Karena dia nyampe 10 N-nya, maka hasil perkaliannya itu nyampe 3 digit. Karena ini nyampe 3 digit, maka ini perlu kita update menjadi angka 3. Oh, masih belum. Oh ya, yang ini juga ya. Ini karena dia nyampe 10, maka ini harusnya di sini oke, kita kembali lagi. Maaf untuk gangguannya. Nah, ini belum berhasil karena ini ada 2 digit, sedangkan ini cuma 1 digit. Maka kita perlu update di bagian kolom yang ini, yang 1 sampai 10 ini. Nah, itu caranya adalah dengan kasih ini spasi atau space sebanyak 2. Harusnya ini aman sih. Kita coba play hasilnya. Oke, mantap. Hasilnya kayak ini. Ini udah oke. Tapi sekarang masalahnya ada di sini. Coba kita ganti ininya menjadi 6, bisa nggak ya? Kalau 7. Nah, bentar. Berarti bukan ininya. In-nya tetap 5, cuman ini yang kita tambahkan spasinya. Dia kan totalnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini harusnya ada 4. Kita play kembali. Oh, kalau 5. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harusnya 6 ya? Oh, ini berarti 4. Oke, jadi tadi yang ini tuh harusnya ada 1, 2, 3. Oh, 3 cuman. Atau kalau mau yang lebih pasti, ini kita bikin kayak gini. Ini F, terus ini tanda kurung, ini spasi sebanyak 3 tadi ya. Oh, nggak bisa. Kalau gitu ini aja. Spasi ini kali 3. Nah, gitu. Jadi, hasilnya kayak gini. Jadi kalau nanti kalian ubah nilai n-nya, mungkin kalian perlu sedikit utak-atik bagian tabelnya supaya lebih rapi. Nah, mungkin gitu untuk perulangan Basarang. Untuk pengkondisian Basarang itu sebenarnya juga sama. Kita bikin kondisi di dalam kondisi lain gitu. Nah, coba kita cek AI buat lihat contoh lain yang mungkin bisa kita terapkan. Tadi saya udah nyari sih contohnya. Nah, jadi contoh itu ada banyak, bisa kayak nentuin semua pasangan bilangan dari 1 sampai 4 di sini.
atau nentuin bilangan prima, atau juga bisa bikin papan catur kayak gini. Nah, mungkin untuk contoh yang lain, mungkin kita perlu bahas modul kedepannya, jadi ini bisa kita skip aja. Jadi sebenarnya contoh itu ada banyak, tergantung apa yang mau kita bikin gitu. Sekarang kita mau coba contoh bilangan prima dalam rentang ini. Kita coba buat file baru, prima interval, misalnya prima interval.py. Nah, mungkin kita ingat bahwa kita pertama harus bikin dulu apa algoritmanya. Jadi kita coba tuliskan algoritmanya. Nah, misal kita mau nentuin bilangan prima dari 1 sampai n. Maka langkahnya jelas pertama adalah input nilai n dulu. Ini untuk interval 1 sampai n. Jadi kita input n-nya, kemudian kita looping untuk setiap nilai i dari 1 sampai n. Ini kita looping, kemudian kita di setiap perulangannya kita tes apakah i itu merupakan bilangan prima atau enggak. Nah, cara tes bilangan i itu bilangan prima atau enggak, kita bisa merujuk ke contoh pada video sebelumnya. Contohnya mana ya? Oh ya, ini. Nah, ini kan kita ngecek apakah X itu bilangan prima atau enggak. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah I itu bilangan prima atau enggak. Maka caranya sama kayak gini. Caranya sama kayak gini, cuma kita perlu edit dikit. Pertama, set. Oh, ini nggak usah. Pertama, set is prime sama dengan true. Ya, kemudian bikin lagi perulangan untuk n dari 2 sampai, ini kan sampai x ya, karena ini x kita adalah i, maka ini 2 sampai i. Oh ya, ini harusnya dari 2 harusnya. Itu satu juga boleh sih. Ya 2. Nah, ini 2 sampai i, kemudian selanjutnya kita bikin kondisi di dalam perulangannya. Terus kondisinya adalah hitung sisa bagi i oleh n. Kemudian jika sisa itu sama dengan 0, maka i bukan prima. Terus selesai. Jika sisa sama dengan 0, maka i bukan prima. Terus selesai. Nah, sedangkan jika tidak, maka n-nya meningkat sebesar n plus 1. Tapi ini nggak butuh sih sebenarnya. Ya, di kodenya nggak butuh, tapi di algoritmanya kita butuh. Jika tidak, tingkatkan n sebesar 1. Nah, gitu terus sampai dia nyampe ke n sama dengan i.
Nah, kalau udah, maka di sini, oh ya, ini harusnya, oh ya benar. Maka di sini kita di luar for-nya kita tulis di sini cetak i. Jadi ini hanya akan dicetak kalau dia bilangan prima. Kalau enggak, maka enggak gitu. Jadi kalau kita bikin programnya itu kayak gini. Pertama, input nilai n. N sama dengan input seperti ini. Terus berikutnya for i in range kayak gini. Terus berikutnya katanya set is prime sama dengan true. Maka is prime sama dengan true. Kemudian bikin lagi. Ini kita copy aja yang di soal sebelumnya. Ini kita copy ke sini. Cuman sekarang, nah ini. Cuman sekarang X-nya kita ganti menjadi I. Semua X-nya. Ini I. Ini juga I. Nah, semuanya udah kita ganti jadi I. Kemudian kemudian di sini kita tulis if is prime, maka kita print bilangan primanya. Seperti ini. Oke, jadi kalau dia prima, maka kita print bilangan I yang tadi adalah bilangan prima. Coba kita play. Misal kita mau ngecek apa saja bilangan prima dari 1 sampai 20. Maka N-nya 20, kita enter. Nah, di sini katanya 1 bilangan prima. Bisa 1 harusnya enggak sih. Bentar, prima itu dari apa aja? Bilangan prima. Oh, dari 2 ya. Maka ini harusnya kita ubah dari 2 sampai N. Terus di kodenya juga. Ini dari 2. Kita play lagi, masukkan 20. Maka ini. 2 adalah prima, 3 adalah prima, 4 bukan prima, dan seterusnya. Nah, kalau kita pengen liatin yang primanya doang, maka kita bisa hapus yang ini. Hapus ini, terus kita play lagi, masukin 20. Maka dia hanya akan memasukkan yang prima-prima doang, gitu. Nah, jadi itu caranya. Terus, atau ini kita bisa ganti menjadi print in seperti ini. Tapi ini bisa kita modif sedikit. Ini F string, ini tanda kurung kerawal I, terus kasih spasi sebesar misalnya 3. Ini kita play, hasilnya kayak ini. Jadi di antara angka 2 sampai 20, bilangan primanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan juga 19. Kalau kita mau lebih lanjut, misalkan bilangan prima dari 2 sampai 100, maka hasilnya adalah kayak gini. Atau kalau dari 2 sampai 1000, masukkan di sini 1000, hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi di sini perulangan bersarangnya itu terpakai di sini. Ada perulangan dan di dalamnya juga ada perulangan lagi. Bahkan di dalam perulangannya itu juga ada pengkondisian seperti ini. Jadi ini struktur yang lebih kompleks kalau kita pengen bahas perulangan dan juga pengkondisian. Oke, mungkin
segitu saja. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui komentar atau tanyakan langsung ke asistennya juga boleh, atau tanya ke grup Praktikumnya juga boleh, silahkan, akan kami tanggapi sebisa mungkin. Kemudian terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.